Shalom, saudara-saudari BSCD yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Indriati Karunia Asih yang bertugas melayani di Resort GKE Tanah Siang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang 9 hingga yang ke-18. Saudara-saudari BSCD yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Imamat pasal yang 19 ayat ke-9 hingga yang ke-18. Pada saat kesempatan ini saya hanya akan membaca ayat yang ke-14 hingga yang ke-18 dengan perikop hidupnya kudus. Demikian firman Tuhan. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Subtema yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini yaitu hidup kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menganggap kekudusan hanya soal hubungan vertikal dengan Tuhan. Namun, pada saat ini, Imamat pasal yang ke-19 menegaskan bahwa kekudusan juga nyata dalam cara kita memperlakukan sesama. Kekudusan bukan hanya doa dan ibadah, tapi juga tindakan etis dan kasih dalam kehidupan sosial. Mari pada saat ini kita bersama-sama melihat seperti apa hidup kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yang boleh kita renungkan melalui firman Tuhan dalam kitab Imamat pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudari, hidup kudus itu peduli dan memberi. Tuhan memerintahkan agar umatnya tidak memungut hasil ladang secara habis-habisan. Mengapa? Karena bagian itu disediakan bagi orang miskin dan orang asing. Dalam dunia yang serba kompetitif ini, Tuhan mengajarkan kita untuk menyediakan sesuatu bagi yang lemah. Tuhan mengajarkan prinsip berbagi dan peduli kepada yang lemah. Apakah kita sudah menyisihkan sebagian berkat untuk orang lain? Mungkin melalui persembahan sosial, pelayanan, atau kebaikan sehari-hari. Lalu yang kedua, hidup kudus itu jujur dan adil. Tuhan melarang mencuri, berdusta, menipu, dan menahan upah. Semua berkaitan dengan integritas dan keadilan sosial. Kekudusan tidak hanya soal ibadah, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani bisnis, pekerjaan, dan relasi. Dalam hidup kudus ini, kita boleh hidup dengan tidak curang, tidak menipu, tidak menahan hak orang lain. Apakah kita jujur dalam pekerjaan, bisnis, atau studi? Apakah kita menahan upah orang lain
seperti pujian yang seharusnya diberikan atau bantuan yang kita mampu berikan. Lalu yang ketiga, hidup kudus itu penuh kasih dan tidak menyakiti. Melarang mencela orang tuli, menghalangi orang buta, menyebarkan fitnah atau berlaku tidak adil dalam penghakiman. Dunia seringkali meremehkan orang yang lemah, tetapi Tuhan peduli kepada mereka. Kita dipanggil untuk tidak menjadi batu sandungan, tetapi boleh menjadi penolong untuk mereka. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang, bukan menjadi jebakan untuk sesama kita. Lalu yang keempat, yang terakhir, hidup kudus itu mengampuni dan mengasihi. Tidak boleh membenci, menyimpan dendam, atau menuntut balas, melainkan harus mengasihi sesama. Ini puncak dari hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah inti dari seluruh hukum sosial. Kasih kepada sesama adalah cerminan dari kasih kepada Allah. Kekudusan sejati adalah kasih yang nyata, bahkan kepada yang menyakiti kita. Apakah kita masih menyimpan dendam? Apakah kita berani mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita? Saudara-saudari BSJD yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang 9 hingga yang ke-18 menentang kita untuk menerapkan kekudusan itu dalam bentuk kasih yang sederhana. Kekudusan bukan hanya menjauh dari dosa, tapi juga menjangkau sesama dengan kasih. Seringkali kita berpikir bahwa hidup kudus itu hanya soal menjauh dari dosa atau rajin beribadah. Tapi dalam Alkitab pada saat ini menekankan bahwa kekudusan itu juga menyangkut bagaimana kita hidup dalam masyarakat, memperlakukan sesama, dan menegakkan keadilan. Imamat pasal yang 19 ini menunjukkan bahwa kekudusan sejati adalah kasih yang terlihat dalam tindakan nyata terhadap orang yang lemah, orang asing, pekerja, tetangga, bahkan terhadap musuh kita pun sekalipun. Dalam pemberitaan firman kita hari ini mengajarkan bahwa kekudusan bukanlah teori semata, tetapi sebuah aksi. Karena kekudusan sejati terlihat dalam kebaikan terhadap yang lemah, kejujuran dalam tindakan, rasa hormat terhadap sesama, kasih dan pengampunan terhadap semua orang. Tidak hanya kita rajin beribadah, tidak hanya kita rajin berbuat kebaikan, tetapi Tuhan ingin kita boleh menjadi terang dan berkat lewat kehidupan sehari-hari. Mari saudara-saudari sekalian, kita tunjukkan kekudusan itu lewat kasih, entah itu di rumah, di sekolah, di kantor, di tempat bekerja, dan dimanapun kita berada. Kiranya firman kita pada saat ini boleh mengajarkan kita bagaimana hidup kudus itu harus kita jalani dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan senantiasa membuat firman-Nya semakin bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam kehidupan kita.
Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih dan keadilan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dengan belas kasih, kejujuran, dan menghormati sesama. Hari ini kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudari kami. Kami berdoa bagi mereka yang kekurangan, yang lapar, miskin, dan tidak memiliki tempat tinggal. Ajarlah kami untuk tidak egois, tetapi mau berbagi dari berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami berdoa bagi mereka yang tertindas atau diperlakukan tidak adil. Kiranya Engkau menjadi pembela bagi mereka, dan Engkau menggerakkan hati para pemimpin dan masyarakat untuk menegakkan keadilan tanpa memandang muka. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, agar kami hidup saling mengasihi, tidak menyimpan dendam, tidak memfitnah, dan selalu menegur dengan kasih bila ada yang menyimpang dari kebenaran. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri, sebagaimana Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Bentuklah hati kami agar kami boleh serupa dengan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.